Perjalanan saya kali ini menuju ke sebuah tempat, lebih tepatnya sih ke sebuah gunung yang terletak di Samosir. Gunung ini dinamakan Gunung Pusuk Buhit. Gunung Pusuk Buhit ini merupakan gunung yang disakralkan oleh masyarakat Batak. Dalam kepercayaan mereka, si Raja Batak diturunkan ke bumi pertama kali dari kayangan oleh mula jadi Nabolon di kaki gunung tersebut yang dikenal dengan desa Cianjur Mula-Mula. Gunung Pusuk Buhit sering dijadikan tempat berdoa bagi masyarakat sekitar, bahkan suku Batak yang berdomisili di luar Pulau Samosir. Jalur pendakian yang kami lalui untuk menuju puncak Gunung Pusuk Buhit yaitu via Cianjur Mula-Mula. Trek yang kami lalui via Cianjur Mula-Mula tergolong landai dan relatif lebih santai. Begitu juga dengan waktu tempuh, juga relatif lebih lama pastinya. Pendakian kami kali ini hanya berdua saja. Saya di sini ditemani seorang teman namanya Jadid. Ya, panggil saja dia Jadid. Di sini kami coba melewati trek yang lebih curam melalui kebun-kebun kopi warga sekitar dengan harapan bisa memangkas waktu tempuh jika dibanding jalur normal. Ternyata trek yang kami lalui malah bikin dengkul sakit. Tambah lagi beban bawaan saya yang diperkirakan sekitar 20 kg. Dari atas juga kelihatan ada beberapa pendaki yang baru turun. Sepertinya mereka juga seide dengan kami. Melewati jalur ini saat turun sudah pasti bisa memangkas waktu. Saat melewati jalur ini kita harus berusaha ekstra keras karena konstruksi tanah kita lalui ini sering amblas saat digunakan sebagai tumpuan, sehingga kami beberapa kali malah meluncur ke bawah. Jalur ini sangat menguras tenaga karena kondisinya juga vertikal. Jika tidak hati-hati, tidak tertutup kemungkinan kita bisa terguling ke bawah dengan kondisi beban bawaan yang berat. Setelah tadi kami coba melewati trek yang curam untuk memotong jalur, akhirnya kita pun menyerah dan kembali ke jalan yang benar. Kalau ada jalur yang bersahabat, kenapa kita memilih yang tidak bersahabat? Sungguh disayangkan. Oke guys, perjalanan menuju kemahan Gunung Pusuk Buhit. Di atas sana bisa kita lihat ada banyak pondok-pondok para petani yang sedang direnovasi di seputaran kebun mereka. Selama di trek yang relatif landai ini kita melewati banyak kebun-kebun warga sekitar. Seperti kita jalan-jalan sore
karena banyak ketemu warga-warga sekitar. Jika dilihat trek ini selain bisa kita lalui dengan berjalan kaki, juga bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi tidak disarankan saat kondisi cuaca sedang hujan. Oke. Nah. Nah, akhirnya kami pun beristirahat untuk memulihkan stamina sambil menikmati cemilan logistik yang bisa langsung dikonsumsi. Sambil beristirahat dan menunggu waktu maghrib selesai, kami pun mempersiapkan alat-alat untuk bisa melalui trek saat malam. Salah satunya headlamp untuk penerangan. Kalau udah habis, tinggal pakai selop air bang. Nggak lagi ribet dah. Posisi kami saat ini sudah mendekati puncak, diperkirakan sekitar 1 jam perjalanan, di mana vegetasinya sudah semakin rapat dan dominasi bebatuan atau batu-batu gunung. Orang lewat mana? Orang. Jalan ini. Lampu. Setelah waktu maghrib selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami lalui untuk saat ini, di mana kondisi menjelang malam, tidak ditemui atau bertemu dengan pendaki lain. Sepertinya hanya kami berdua di trek ini. Mudah-mudahan kami selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam perjalanan ini sampai ke puncak Gunung Pusuk Buhit. Akhirnya kami sampai di sebuah tempat peristirahatan selanjutnya. Ini bukan shelter, tapi hanya gubuk atau pondok biasa. Mungkin pondok ini dipergunakan di saat siang hari untuk beristirahat atau tempat berteduh orang-orang yang datang ke gunung ini. Capek bos.
Capek guys, luar biasa. Namun kondisi malam hari tidak ada siapapun di sini. Saat ini hanya kami berdua. Yang tampak oleh mata, tapi yang tidak kasat mata nggak tahu juga. Sesampainya di sini, kami rencana tadi ingin beristirahat serta menikmati beberapa logistik untuk dimakan. Tapi teman saya memberi saran agar kita lebih baik buru-buru ke puncak dan tidak terlalu berlama-lama di bawah atau di sini. Karena situasi dan kondisi sedikit berbeda auranya. Dan nggak hujan lah. Langsung ke atas. Oke, ayo. Oke, lanjut ke puncak. Jalanan malam. Gelap. Gelap gulita. Serat dulu. Sebenarnya tidak disarankan untuk mendaki dalam kondisi malam hari. Karena di sini kita butuh oksigen dan tubuh-tubuhan juga bernapas di malam hari. Jadi kita saling berebut oksigen dengan tanaman di gunung ini. Saat mendaki malam juga memiliki aura yang berbeda dengan kita mendaki saat kondisi siang hari. Dibutuhkan fisik dan mental yang kuat. Jangan lemah karena ini hutan. Juga jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Tinggal 2 menit lagi. Dari tadi 2 menit lagi nggak nyampe-nyampe. Anginnya pun makin kencang. Beringus sih, ingusan. Iya kan, ingusan jadi. Karena cuacanya makin dingin. Oke guys, akhirnya kami sampai di puncak. Sekarang udah jam 8. Kami dari bawah tadi jam 4. Gimana, Dit? Aman. Mantap. Mantap. Capek itu sudah biasa. Oke. Thank you. Terkapar dulu nih. Udah di puncak. Udah di puncak. Gila. Capeknya luar biasa. Akhirnya sampai di puncak. Tepar. Senyawa dulu. Senyawa. Senyawa.
Puncak busuk buit. Tenang slow. Iya, udah sampai di puncak pun mau buru-buru. Sesak Mio. Sesak Mio. Miong terus. Ada orang itu. Itu kan toilet. Mana toilet? Ini kan arah ini baca nih toilet. Sama aja. Turun ke bawah lagi, Bang. Foto nanti kita coba. Bang. Hah? Besok pagi kita foto. Pagi kita foto kan. Oke. Oke, guys. Kita mau masang tenda dulu, guys. Ini kelaparan ya kayaknya. Lapar bos. Lapar bos, senggol dong. Senggol dong. Ada sayur nih bos. Lapar bos, senggol dong. Oke. Ini sayurnya nih. Ini kuah. Ini kuah hijau itu. Di sini kami tidak sempat merekod untuk pemasangan tenda, mungkin faktor sudah kecapean, kelelahan, dan kelaparan. Ternyata di atas puncak gunung ini sudah ada beberapa pendaki lain, sekitar 3 atau 4 tenda. Selesai olahraga, kita udah meninggal. Senggol bos, makan bos. Kita makan dulu. Baru pas dinginnya. Baru pas dinginnya. Nggak mau. Nggak suka kau yang hijau. Makan nih hari. Malam ini. Makan dulu bos. Lapar. Bang, gimana matikan ini, Bang? Buh, nasinya dingin. Makanya, Bang. Nasinya kayak dari kulkas. Iya. Enggak cetek pun Plastik Indomie ini juga tadi. Sana apa nih? Dia. Macam mana? Selesai makan kami langsung istirahat karena cuaca di puncak gunung ini sangat dingin. Diperkirakan sekitar 15 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius. Tidak ada yang sanggup nongkrong di depan tenda tanpa ditemani api unggun. Disarankan bagi yang ingin ngecamp di Gunung Pusuk Buit ini membawa perlengkapan yang safety, terutama untuk tidur. Salah satunya sweater yang tebal atau jaket yang tebal plus sleeping bag. Tidak disarankan membawa jaket yang tipis ataupun sweater yang tipis, apalagi kain sarung. Contohnya teman saya ini. Perlengkapan tidurnya hanya membawa sarung dan sweater yang tidak diperuntukkan untuk kondisi pegunungan. Beberapa saat kemudian suhu di puncak gunung ini semakin dingin, disertai angin yang lumayan kencang. Nah, tepat jam 1 dini hari teman saya pun sudah tidak tahan lagi, mau keluar tenda, mau menyelesaikan misinya buang air kecil karena udah kebelet katanya nih. Terang kan? Terang loh. Gak apa-apa ini, Bang. Apanya gak apa-apa? Sebelah buangan kecil. Iya, sebelah sana. Sebelah kanan. Dekat tempat sampah itu. Kondisi tenda kita subuh ini. Hilang senja.